Sungguh beruntung orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bahas orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bakal mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Nah, ada doa itu yang memang dikabulkan sesuai dengan apa yang dia minta. Ada yang menjadi keparat dosa. Ada yang disimpan untuk akhiratnya atau dikabulkan dengan pengabulan yang berbeda, mungkin yang dihindarkan dari musibah, yang diberikan kesehatan. Tentunya hikmah dikabulkannya doa banyak sekali. Yang pasti jangan sampai kita lupa berdoa karena doa itu sangat bermanfaat. Dan ini pun menjadi senjata bagi kaum muslimin, menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Karena ikhtiar saja tidak cukup. Kita mungkin sudah capek dan lelah bekerja, sudah capek dan lelah mencari bagaimana kesuksesan ataupun keberhasilan. Maka jangan dilupakan yang namanya doa, karena kesuksesan, keberhasilan bisa juga didapatkan lewat doa-doa, dan itu dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama yaitu orang yang senantiasa menjalankan semua perintah Allah. Dia taat kepada Allah dan selalu memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau misalkan dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat, maka dia segera untuk datang melaksanakan sholat. Nah, orang-orang yang menyegerakan panggilan Allah, orang-orang yang taat, ini bakal gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu ketika sholatnya khusyuk. Masya Allah ya, berdirinya khusyuk, rukunya khusyuk, sujudnya khusyuk, dan melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk. Jadi kalau sholat ya ingat Allah ya. Kalau sholat itu adalah bagaimana momentum berkomunikasi dengan Allah, yaitu memanjatkan doa-doa yang ada dalam sholat. Beda dengan kita mungkin yang barangkali kadang-kadang kita dalam sholatnya kadang-kadang tidak khusyuk, masih memikirkan hal-hal lain, keingat hal-hal yang seharusnya tadi ingat. Subhanallah, astagfirullah. Lalu yang ketiga, orang-orang yang dikabulkan oleh Allah itu senantiasa mengadukan masalahnya. Jadi setiap masalahnya tidak curhat di media sosial, setiap masalahnya tidak di update story ya, tapi justru update-nya kepada Allah. Ya mungkin lewat doa, lewat sholat, lewat munajatnya, ya Allah aku punya masalah, ya Allah aku punya hajat, punya keinginan yang ingin dikabulkan, yang ingin bagaimana diraihnya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa curhat dengan Allah, munajat dan doa itu bakal mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, dalam berdoa itu senantiasa serius. Jadi seperti halnya mengajukan proposal, maka selayaknya orang yang berdoa adalah benar-benar pengen dikabulkan doanya, yakin bahwa akan di ACC oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia nyiapin mungkin pakaian terbaiknya, dia nyiapin hatinya, dia nyiapin persiapan supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya ala kadarnya saja, tapi benar-benar serius dalam berdoa. Dan juga senantiasa mengutamakan ibadah. Jadi doa itu adalah hasil daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi dia ibadah dengan total, lalu bagaimana pertolongan itu akan datang. Mungkin belum mengangkat tangan, mungkin belum berdoa, karena dia rajin ibadah, itu apa yang diharapkannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa yang diminta. Nah, dalam surah Al-Fatihah kan yang minta itu adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Nah, jalan-jalan para nabi, para syuhada, para solihin, orang-orang yang beruntung, maka kita pengen tuh ada di jalan orang-orang yang beruntung itu. Bukan orang yang tersesat, bukan juga orang yang dibenci. Nah, maka dia senantiasa merutinkan bagaimana ibadahnya,
tidak melupakan istighfar, dan dengan amalan yang dilakukan itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung kalau kita ketemu orang-orang yang serius dalam ibadah, beruntung ketika ketemu dengan yang khusyuk dalam sholatnya, serius dalam doanya, maka kita boleh tuh, ya Allah, pengen nih ketemu dengan orang-orang soleh, pengen nitipkan doanya supaya apa yang kita ikhtiarkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak tahu doa dari siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin doa dari orang tua kita, doa dari jamaah, doa dari anak-anak kecil atau dari orang lain, nggak tahu. Yang pasti doa ini sangat penting. Doa ini harus kita bagaimana biasakan kehidupan kita di dunia, bahkan ketika kita meninggal dunia, kita butuh doa dari anak keturunan kita yang itu menghantarkan amalan-amalan yang tidak terputus, yaitu amalan yang didoakan oleh anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita senantiasa beruntung, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.